sampaikan bahwa dengan perkembangan di Undang-Undang 50 tahun 2009 ya, itu ada perluasan kewenangan tentang ekonomi syariah. Ya. Nah, apakah makna dari ekonomi syariah ini hanya berdasarkan label, misalnya Pegadaian syariah, atau memang kita harus menilik ke dalam aturan-aturan ataupun akad-akadnya harus bernuansa syariah? Karena begini Pak, itu nanti setelah diputus oleh pengadilan ada masa untuk upaya hukum. Apabila upaya hukumnya ini sudah selesai, maka dengan sendirinya akan dikeluarkan akta cerai. Berbeda. Mungkin karena banyaknya wilayah hukum di Tasikmalaya ya, mungkin masyarakat juga bingung nih, misalkan dia mau melakukan permohonan atau gugatan ke PA, tapi bingung PA kota atau kabupaten. Nah, jadi kalau untuk PA kabupaten sendiri terdiri dari berapa kecamatan, Bapak? Jadi Teguh berdiri di jalan terang, kejujuran bagaikan dinding yang kuat. Sistem hidup tanpa ruang kelam, anti penyuapan membakar semangat. Berintegritas. Halo Sobat Cilok, kembali lagi di podcast Cilok. Cerdas dan informatif lewat obrolan keadilan. Platform resmi dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai sarana untuk memberikan informasi terkait layanan maupun pengetahuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Nah, Sobat Cilok, pada episode hari ini kita telah kedatangan narasumber spesial yang sudah kita undang. Nah, namun sebelum itu, co-host pada hari ini juga nggak kalah spesialnya, karena co-host kita pada hari ini adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Ibu Dr. Etik Purwaningsi, SHMH. Gimana Ibu perasaannya biasanya menjadi narasumber di Cilok, sekarang menjadi co-host gitu? Tugas baru yang bertantangan, apalagi menjadi hostnya Ketua Pengadilan Agama. Wah, udah dikasih bocoran sedikit nih ya narasumber kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita perkenalkan dan kita sambut Sobat Cilok untuk narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya, Bapak Dr. Sugiri Permana, SAG MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Sehat. Damang ya. Bu Wakil sehat. Alhamdulillah sehat Pak Ketua. Iya, Bapak, hari ini kita akan membahas terkait irisan kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum begitu ya Pak ya? Iya, tapi Sobat Cilok, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait materi pada hari ini, mungkin ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Maka mungkin Bapak bisa perkenalan dulu Bapak gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Wakil, Ibu Sabila. Saya Sugiri Permana, Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya. Alhamdulillah sudah setahun 3 bulan di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Dan alhamdulillah selama ini berkolaborasi dengan baik dengan Pengadilan Negeri. Terima kasih Bu Wakil dan jajarannya. Terima kasih. Dan pada kesempatan ini saya berbahagia sekali menjadi bagian dari Pengadilan Negeri. Terima kasih. Iya Bapak. Untuk Pengadilan Agama sendiri ada 2 ya Pak ya di wilayah Tasikmalaya ini ya Pak ya? Jadi Pengadilan Agama Tasikmalaya itu wilayah hukumnya, yurisdiksinya di Kabupaten Tasikmalaya. Sementara yang di kota itu ada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Baik, jadi ada 2 pengadilan agama. Kalau Pengadilan Negeri kan satu. Ya. Wilayahnya jauh lebih luas mungkin ya. Bapak sebelum Bapak di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, mungkin sebelumnya pernah berada di wilayah hukum mana Bapak?
Sebelumnya saya pernah di Indramayu, pernah di Bandung, wakil Bandung, kemudian pernah juga di wilayah Jawa Timur, Gresik dan Madiun, dan sebelumnya pernah di wilayah Kalimantan, juga di wilayah Lampung. Udah banyak sekali ya Sobat Cilok ya, Bapak sudah berkelana berpetualang di seluruh Indonesia ya Pak ya, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan semuanya sudah pernah. Nah Bapak, sedikit mungkin Sobat Cilok masih ada yang bingung, kira-kira ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri. Mungkin sedikit saja Bapak untuk tusi pengadilan agama sendiri itu seperti apa? Jadi pengadilan agama itu sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, itu yang pertama itu ditetapkan tahun nomor 7 tahun 1989, kemudian berubah 3 kali, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Nah, berdasarkan pasal 49, itu pengadilan agama berwenang menyelesaikan sengketa dalam bidang perkawinan, kemudian kewarisan, hibah dan wasiat berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sodako. Nah, dari seluruh materi ini, lebih ringkasnya ini mungkin kita sebutnya hukum keluarga. Ya, jadi dalam bidang hukum keluarga menjadi kewenangan pengadilan agama. Kalau kita bandingkan dengan peradilan umum, ini litis subjektum mungkin ya kalau bahasanya Bu Wakil. Jadi dilihat dari subjek hukumnya. Kalau subjek hukumnya dalam hukum keluarga itu nonis, itu mungkin ke peradilan umum. Tapi kalau untuk orang Islam itu ke peradilan agama. Nah, sejak tahun 2006 lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, itu sudah bukan hanya dari sisi hukum keluarga saja, tapi ada sisi hukum perdata lainnya, yaitu berkenaan dengan ekonomi syariah. Jadi sejak 2006 pengadilan agama juga berwenang menyelesaikan sengketa tentang ekonomi syariah, mulai dari gadai syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, dan usaha syariah yang lainnya. Nah, memang dari satu sisi kalau peradilan umum kan berbicara mungkin itu wadah besarnya begitu ya. Peradilan agama dengan peradilan militer dengan tata usaha negara itu mungkin peradilan khusus kalau boleh dibilang seperti itu. Hal-hal yang sudah diatur dalam 3 lingkungan peradilan ini tidak lagi menjadi kewenangan peradilan umum. Namun demikian, tetap dalam sisi hukum acara kita berlaku hukum acara yang berlaku di peradilan umum, kecuali yang ditentukan secara khusus. Jadi mau tidak mau ya kita harus banyak juga belajar ke peradilan umum, ke wakil gitu, karena memang menjadi induk dari seluruh lingkungan peradilan untuk hukum acaranya seperti itu. Ini Pak Ketua izin, sebenarnya di dalam undang-undang itu sudah jelas ya kewenangan PA dan PN. Ya, ya. Tapi masyarakat ini kadang-kadang masih juga datang ke kita nih kalau misalnya terkait dengan kepemilikan nih Pak. Iya. Jadi kalau ada kepemilikan yang sudah dijual gitu kan, kemudian terjadi sengketa karena alasannya masih waris, ada yang diajukan ke sini. Nah, ada nggak Pak parameter sebenarnya kapan harus diajukan ke PA atau ke PN? Manakala itu terkait dengan kepemilikan suatu benda misalnya kayak tanah itu. Jadi kalau hak kepemilikan secara ansih memang itu menjadi hukum perdata umum, menjadi kewenangan peradilan umum. Akan tetapi jika hak kepemilikan itu, sengketa kepemilikan itu berada dalam ruang lingkup sengketa waris, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 itu harus diselesaikan di pengadilan agama jika sengketanya itu dengan sesama muslim. Nah, jadi kalau sengketanya dengan sesama muslim maka diselesaikannya di pengadilan agama, dan apabila sengketanya baru transaksi yang pertama. Jika transaksinya sudah yang kedua, yang ketiga dan selanjutnya, itu tetap harus diselesaikan dulu di peradilan umum. Gitu. Walaupun pihak yang bersengketanya ataupun pihak ketiganya di antara
ahli waris dengan pihak ketiganya itu adalah orang Muslim. Nah, Pak, makna transaksi pertama itu kalau kita orang awam gimana maknanya? Jadi mungkin bisa digambarkan beginilah, pasangan suami istri kemudian punya anak, suami istri ini meninggal salah satunya. Nah, ternyata ada 2 rumah lah. Nah, 1 rumah ini oleh anaknya itu sudah dijual ternyata. Sudah dijual ke katakanlah tetangganya. Nah, yang tetangganya ini ternyata Muslim. Kemudian disengketakanlah oleh saudaranya yang lain. Maka ini harus diselesaikan di pengadilan agama. Karena pertama sengketanya dengan orang Muslim, yang kedua itu baru dijadikan transaksi yang pertama. Lain halnya ketika rumah itu telah dijual oleh anaknya ke pihak tetangga, si tetangga dijual lagi kepada pihak yang lain. Nah, itu sudah bukan PA ya, itu Pak? Sudah bukan pengadilan agama lagi. Itu harus menjadi kewenangan peradilan umum. Nah, Pak, kalau misalnya tadi kan Bapak katakan jika transaksi pertama itu orang beragama Muslim semua. Iya, iya. Bagaimana seandainya di transaksi pertama ini, Pak, orang yang pewaris itu agama Islam, tetapi tetangganya tadi beragama non-Muslim? Nah, itu tetap harus diselesaikan di lingkungan peradilan umum. Apa tidak bisa dimaknai yang pasal Pak 49 ya, undang-undang yang terbaru, bahwa pengadilan agama masih juga mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa kepemilikan itu, Pak? Bukan ya? Di situ di pasal 50-nya ada dijelaskannya. Jadi bukan di pasal 49. Pasal 50 di pasal 50-nya ya seperti itu. Jadi kalaupun yang satunya tetangganya agama non-Muslim, tetap harus ke kami gitu ya? Iya, betul. Diselesaikan dengan peradilan umum. Nah, seperti itu. Pak, mungkin tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa dengan perkembangan di Undang-Undang 50 tahun 2009 ya, itu ada perluasan kewenangan tentang ekonomi syariah. Iya. Nah, apakah makna dari ekonomi syariah ini hanya berdasarkan label, misalnya Pegadaian syariah, atau memang kita harus menilik ke dalam aturan-aturan ataupun akad-akadnya harus bernuansa syariah? Karena begini, Pak, kemarin ada perkara itu tentang kredit di BPR, jelas di situ BPR, saya tidak sebut namanya, syariah gitu. Tapi dia mengajukan ke sini. Nah, apakah hanya memaknai dari nama, atau kita juga harus mendalam kepada akad perjanjiannya, Pak? Kalau itu kewenangan PA gitu. Iya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa syariah. Nah, sengketa syariah ini base-nya on akad. Jadi akadnya itu dilaksanakan berdasarkan akad syariah, maka di situ Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Selama akadnya tidak memakai akad syariah, maka itu bukan menjadi kewenangan pengadilan agama. Tapi kita juga harus dilihat klausula sengketanya. Biasanya di perjanjian itu ada di bagian akhir. Sekiranya dalam klausula sengketa bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa itu adalah arbitrase syariah, kita juga pengadilan agama tidak berwenang. Tapi kalau di situ disebutkan bahwa yang berwenang adalah pengadilan agama, maka kita yang menjadi mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa itu. Jadi kuncinya adalah akadnya. Berarti di akad ya, Pak? Iya. Kalau misalnya namanya pakai syariah tapi akadnya tetap konvensional, ya bukan kewenangan PA lagi ya, Pak? Itu hampir tidak bisa terjadi karena di perbankan ada pengawas juga, ada pengawas itunya perbankannya. Jadi itu udah pasti nanti akan menjadi teguran. Masalahnya yang bawa pengacara tuh, Pak, udah tahu bahwa di situ akadnya syariah, tapi masih aja di sini. Kadang-kadang apakah mereka memang mau mengelur waktu atau memang mereka tidak paham terkait dengan bisa jadi itu. Mungkin ya salah satu lah di antara itu. Ya sama seperti waris. Kalau sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dulu itu mereka banyak yang ke pengadilan negeri karena memang secara hukum dimungkinkan apabila mereka ingin menyelesaikan secara hukum adat atau pakai hukum KUH Perdata. Tapi kalau mereka juga sepakat untuk diselesaikan ke pengadilan agama,
ya pengadilan agama juga memang kewenangannya seperti itu begitu. Hanya mungkin kalau sekarang sudah nggak bisa lagi karena sudah betul-betul ininya batasannya sudah jelas begitu ya. Nah Pak, kalau saya nggak salah ingatan ya, terkait dengan sengketa syariah itu dulu ada undang-undang BPR ya, yang itu masih membuka peluang kalau ekonomi syariah itu bisa di peradilan umum. Ya. Tapi dengan berlakunya Undang-Undang 50 tahun 2006 ini aturan yang di BPR itu sudah tidak berlaku ya Pak? Dulu itu kan ada Undang-Undang nomor 21 tentang perbankan syariah, itu di pasal 55. Tapi kemudian itu diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan keluarlah putusan tahun 2012 kalau tidak salah nomor 92 bahwa pengadilan agama itu mempunyai kewenangan mutlak untuk menyelesaikan ekonomi syariah. Jadi sekarang itu apabila dalam sebuah transaksi klausula sengketanya penyelesaian sengketa ini diajukan di pengadilan negeri, itu harus ditafsirkan bukan pengadilan negeri, itu harus di pengadilan agama. Kecuali kalau di situ dicantumkan yang menyelesaikan sengketa adalah arbitrase. Kalau arbitrase kita nggak berwenang gitu. Jadi sekarang aturan di BPR itu sudah tidak berlaku lagi ya? Iya, semuanya sudah menjadi kewenangan BPA seluruhnya gitu ya. Termasuk dengan eksekusi juga sama. Permohonan eksekusi hak tanggungan juga sama, menjadi kewenangan peradilan agama. Kalau sepanjang itu berlandaskan dari akad syariah, maka sampai penyelesaian pelaksanaan putusan pun harus pengadilan agamanya. Walaupun itu dalam bentuk hak tanggungan, bukan dalam putusan pengadilan begitu maksudnya. Iya. Nah ini Pak, yang masih agak rancu juga kalau di praktek terkait dengan mungkin kewenangan pengangkatan anak Bapak. Oh iya. Perwalian gitu ya. Pengangkatan anak itu ada orang yang beragama Islam tapi tetap aja juga masuk ke sini. Ya, betul. Ini kalau saya nggak salah, ini karena kerancuan juga terkait dengan aturan yang ada di buku 2. Kalau kami kan ada buku 2 ya Pak, mungkin sama juga sama. Nah itu kalau tujuannya itu untuk pelihara, itu ke PM ya kalau nggak salah. Tapi kalau untuk saya harus ke PA. Nah, bagaimana masyarakat harus paham untuk mengajukan pengangkatan anak ini kalau orangnya Islam kemana gitu ya. Pak? Kalau sebetulnya gini, kalau di Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 itu tidak muncul tentang pengangkatan anak. Tapi dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 di dalam penjelasannya itu muncul bahwa pengadilan agama berwenang menyelesaikan permohonan pengangkatan anak. Jadi adopsi itu sudah menjadi kewenangan pengadilan agama. Cuma memang permasalahannya kalau volunteer itu sangat tergantung dari pihak begitu. Nah, jadi kita kadang mendengar wah ini juga diajukan ke pengadilan negeri, terus pengadilan negeri mengabulkan. Ya itu namanya juga permohonan. Nah, itulah Pak yang kadang-kadang kami di PN ini masih gimana? Apa PN atau PA? Karena apakah tidak ada tuh Pak, dengan undang-undang yang baru itu bahwa semua pengangkatan itu juga harus ke PA saja kayak Kalau di undang-undangnya sudah jelas, Bu. Di undang-undangnya sudah jelas di pasal penjelasan pasal 49 bahwa pengadilan agama berwenang menyelesaikan pengangkatan anak. Jadi hanya saja kalau pengangkatan anak yang ada di pengadilan agama itu tidak berimplikasi pada waris. Berbeda mungkin kalau di peradilan umum dimungkinkan dalam adat-adat hukum tertentu dimungkinkan bahwa pengangkatan itu berimplikasi pada waris, berimplikasi pada perkawinan. Kalau di kita tidak punya implikasi pada hukum perkawinan, tidak punya implikasi pada hukum waris begitu. Jadi tetap hanya sebatas memelihara ya Pak. Sebatas memelihara kepada orang tua kandungnya. Iya, sebatas. Artinya orang tua kandung masih tetap dia itulah orang tua, tidak akan terputus. Nasabnya tetap ya Pak ya. Iya, tetap. Nah, yang juga menarik Pak di masyarakat ini juga yang sering izin menjual Pak. Izin jual. Oh iya, betul. Wali dan izin jual. Wali izin menjual itu kadang-kadang yang beragama Islam masih di sini. Nah, kalau kita melihat sebenarnya di pasal 49 tentang kewenangan PA itu kan sudah jelas ya Pak,
bahwa segala sesuatu yang terkait dengan perkawinan, akibat perkawinan, itu betul. kan harus ke pengadilan agama. Tetapi masyarakat masih juga ke PN. Pengadilan negeri. Itu gimana Pak? Karena ini permasalahan hukum nasional mungkin ya Bu, bukan hanya kami di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Permasalahan ini usernya ini kan notaris. Nah, selama notaris masih menganggap memungkinkan untuk produk dari peradilan umum, ya maka itu menjadi sesuatu yang terus berjalan begitu. Padahal sebetulnya itu sebetulnya sudah tidak perlu lagi diajukan ke pengadilan umum di pengadilan negeri, karena pengadilan agama yang berwenang untuk menyelesaikan itu. Kemudian mungkin sekedar ini dari sisi hukum keluarga ya Bu ya. Kalau sudah menetapkan ini adalah hak asuhnya pada seseorang, baik pada ibu ataupun pada orang tua, itu kita sudah tidak perlu lagi memberikan kewenangan yang lain, karena dia sudah full mewakili daripada anak. Sementara user notaris dia tetap menginginkan adanya yang lebih spesifik lagi untuk melakukan perbuatan itu begitu. Nah, itulah Pak yang sebenarnya problematika ya. Yang mungkin terjadi di seluruh Indonesia. Tapi menurut saya sebenarnya ini tidak mencerminkan asas peradilan yang cepat, sederhana. Karena ada lagi yang sebenarnya kalau secara aturan kan orang tua yang hidup terlama, dia akan menjadi wali secara walinya. otomatis. Itu sebenarnya problem-problem di lapangan. Nah, hal-hal seperti ini kan kadang-kadang berbenturan nih Pak. Yang betul. Lebih lagi Pak yang suka menimbulkan aturan hukum perselisihan itu sudah diajukan ke PA, diajukan lagi ke PN. Ini gimana Pak kalau kita harus menyikapi hal seperti ini? Memang dalam zakenrecht hampir sering terjadi seperti itu. Ya, perkara waris diajukan di pengadilan agama, diajukan juga di pengadilan negeri. Tapi kalau itu dalam bentuk jenis yang sama perkaranya, itu masih memungkinkan untuk untuk dinebis begitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika diajukan perkara waris di pengadilan agama, ternyata objeknya diajukan menjadi sengketa yang lain di peradilan umum. Nah, hal semacam inilah yang memang mungkin kalau zaman dulu mungkin hal ini mungkin saja terjadi karena mungkin teknologi juga belum begitu banyak ini. Kalau sekarang kan mungkin sudah bisa melihat baik SIPP di database di pengadilan agama, kemudian database di pengadilan negeri juga sudah bisa melihat apakah ini sudah pernah terdaftar di pengadilan yang lain atau tidak begitu. Nah Pak, menarik tadi seperti yang Bapak utarakan bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Agung sudah mempunyai aplikasi yang SIPP yang kita bisa melihat. Nah, apakah SIPP, PN dan PA ini bisa Pak mendetek bareng-bareng gitu Pak. Misalnya kayak perkara yang sudah ditangani gitu. Tapi minimal mungkin gini Bu, ada data yang memang bisa terpublikasi begitu. Minimal seperti itulah. Katakanlah di kami seringkali begini, si suaminya mengajukan, 2 minggu berikutnya istrinya yang mengajukan. Nah itu kan berarti sudah terdeteksi. Nah mungkin ya seperti itulah mungkin bisa jadi mungkin ini sudah ada putusan di tempat lain kan kita bisa searching begitu Bu. Mungkin ini juga salah satu kelemahan dari sistem yang belum terintegrasi secara Pak? Terpadu ya. Satu rumah besar. Ya, betul. Jadi di Mahkamah Agung mungkin kedepannya perlu dipikirkan suatu sistem yang bisa menampung atau bisa memberikan informasi perkara-perkara yang sudah di PN atau di PA, sehingga dengan sendirinya kalau itu diajukan ke PN bisa mendeteksi, PA juga bisa mendeteksi. Karena di lapangan ini Pak, kalau saya melihat yang paling sering terjadi gesek-menggesek itu PA sama PN. Padahal kita sebenarnya bersaudara dalam perkara perdata gitu ya. Nah itu biasanya di bidang perdata itu sengketa kewenangan itu ke situ Pak, diarahkannya ke situ. Nah itu yang agak susah, apalagi kalau misalnya hakim muda yang belum seperti yang hakim kemarin baru, kemudian tiba-tiba dia disodori perkara di PN,
padahal di PA sudah pernah diputus, kan kita tidak pernah tahu nih Pak. Nah, kalau misalnya kedepannya Mahkamah Agung ada sistem yang bisa mendeteksi warningnya gitu ya, ini sudah pernah dengan tipe, dan sekarang lebih pintar loh masyarakat Pak, misalnya mengganti pihak saja sudah dianggapnya itu pihaknya berbeda. Iya. Rohnya sama. Iya, betul. Yang paling mungkin ya kalau dulu banyak sekali terjadi, terlebih pada saat mulai diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 89. Nah, ke sini sekarang karena sudah ada batasan menjadi agak jarang lah, sudah agak jarang. Nah, yang kita sering khawatirkan itu irisan itu terjadi ketika eksekusi. Ini mau siapa yang mengeksekusi? Betul. Objeknya di pengadilan menjadi bagian gitu ya, di pengadilan negeri juga menjadi bagian dari putusannya dan seperti itu. Nah, itu memang banyak terjadi Pak Ketua di di lapangan seperti itu. Iya, betul. Dan itu yang membuat kita jadi pening. Iya kan Pak? Ya mungkin menjadi edukasi buat masyarakat lah. Ketika perkara itu nuansanya memang hukum keluarga, mau tidak mau itu harus diselesaikan di pengadilan agama. Dan ketika perkara itu memang betul-betul menjadi perkara perdata murni, ya memang harus diselesaikan di pengadilan negeri begitu. Berarti kalau kita bisa tarik garis Pak, intinya di pengadilan agama itu berkaitan dengan hukum keluarga ya. Hukum keluarga kan luas, bisa perkawinan, bisa waris, bisa wakaf, bisa hibah ya. Sepanjang itu beragama Islam semua, berarti masyarakat harus benar-benar bisa memahami itu merupakan kewenangan PA. Kecuali mungkin begini Bu Wakil, ada kasus yang pasangan suami istri menikahnya waktu itu non Islam, tapi kemudian menjadi mu'alaf begitu dua-duanya. Ketika mereka ini mau pisah, kita nggak punya kewenangan. Nah, ini tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri karena produk hukum administrasinya itu menjadi bagian dari pencatatan nikah. Gitu. Jadi bukan dari KUA, karena yang menjelaskan bahwa pernikahan mereka itu sah itu adalah pencatatan nikah. Termasuk itu dalam kategori penyelesaian sengketa harta bersamanya. Berarti kalau orang dulunya nikah non muslim kemudian mu'alaf menjadi muslim, kalau dia tidak menikah ulang, sebetulnya tidak ada perangkat menikah ulang, nggak ada. Dia langsung. Karena dulunya dia non muslim ya Pak, kemudian sekarang jadi muslim kan kayak gitu. Nggak ada pernikahan ulang. Nggak ada. Saya pikir kalau udah cerai rujuk lagi gitu. Nggak ada ya. Jadi tetap aja pedomannya di PA adalah di pernikahan pertama. Di pernikahan pertamanya. Jadi walaupun posisi KTP kakaknya sekarang sudah beragama Islam, tapi kalau produknya itu catatan sipil, tetap harus ke sini ke PN ke pengadilan negeri termasuk tentang pembagian harta warisan. Iya, betul. Dan ada beberapa kasus yang nikahnya secara muslim tapi dia juga pernikahannya dengan pencatatan sipil atau sebaliknya. Maka tetap ketika diselesaikan sengketa perkawinannya yang kita lihat adalah mana yang lebih dulu. Jadi ketika dia lebih dulu di catatan sipil, maka berarti pengadilan negeri bukan pengadilan agama. Walaupun dia ada buku nikah, gitu. Dan begitu sebaliknya. Berarti memang ya Pak, kita harus benar-benar jeli sebagai ahli. Ini Pak, tadi Bapak menyinggung terkait dengan perkawinan ya. Nah, kadang-kadang orang masih agak racut. Apa sih Pak bedanya gugatan cerai dengan talak gitu? Karena kalau di pengadilan negeri itu hanya satu perceraian gitu kan. Tapi kalau di pengadilan agama ada dua. Itu ada dua. Apa bedanya itu Pak? Jadi perbedaannya kalau gugat cerai itu diajukan oleh istri. Kalau cerai talak itu diajukan oleh suami. Ada proses yang membedakan antara keduanya. Kalau diajukan oleh seorang istri, itu nanti setelah diputus oleh pengadilan ada masa untuk upaya hukum. Apabila upaya hukumnya ini sudah selesai, maka dengan sendirinya akan dikeluarkan akta cerai.
Berbeda kalau di pengadilan negeri, kalau tidak salah yang mengeluarkan akta cerai itu catatan sipil. Nah, kalau kita di pengadilan agama langsung. Nah, kalau perkara itu diajukan dalam bentuk permohonan cerai talak, itu yang ngajukan suami. Dalam proses itu, setelah diputus oleh pengadilan, nanti ada masa upaya hukum juga. Nah, apabila masa upaya hukum ini tidak dipergunakan atau nanti sudah ingkrah, akan dibuka sidang kembali untuk pengucapan ikrar talak. Jadi ikrar talak itu diucapkan setelah putusannya itu berkekuatan hukum tetap. Nah, biasanya kalau sekarang itu karena mainstreamnya perlindungan perempuan ya, dalam perkara perceraian, terutama cerai talak itu hampir selalu dibebankan untuk mut'ah dan nafkah idah, walaupun si perempuan itu tidak hadir. Jadi si laki-laki yang mau mengucapkan ikrar talak, dia harus bayar terlebih dahulu untuk mut'ah. Iya, mut'ah. Dan kalau tidak dibayar, itu tidak bisa diucapkan ikrar talaknya. Harus ditunda sampai dengan waktu maksimal 6 bulan. Apabila 6 bulan itu dia tidak melaksanakan, maka dengan sendirinya menjadi tidak punya kekuatan hukum lagi putusannya itu. Berarti tidak jadi cerai kan, Pak? Nggak jadi cerai, balik lagi berarti pasangan suami istri lagi, karena belum ada pengucapan ikrar talak dari belum jatuh. Ya, berarti kalau kita suami yang mengajukan itu tidak langsung dengan sendirinya setelah itu putus, langsung kasih surat cerai ya, Pak? Iya, enggak. Dia harus ya, Pak, ya? harus ingkrah dulu, dia kemudian baru ada sidang lagi. Jadi sidangnya ada beberapa kali begitu. Berarti Pak, itu tadi karena perlindungan kepada perempuan, kalau cerai talak berarti kan yang ada kewajiban suami untuk memberikan mut'ah sama idah. Nah, jika itu dilakukan oleh pihak perempuan, gugatan cerai, apakah perempuan juga ada perlindungannya untuk itu, Pak? Memungkinkan apabila si perempuannya itu mengajukan. Tapi tidak mutatis mutandis seperti yang lain tadi ya? Tidak seperti, tapi memungkinkan. Kalau dulu sebelum ada SEMA saya lupa lah tahunnya tahun berapa? 2016 bukannya, Pak? Iya ya, mungkin 2016 2017 lah mungkin. Sebelum ada SEMA itu perempuan yang mengajukan cerai itu dianggap nusuz. Dianggap nusuz sehingga tidak mempunyai hak untuk nafkah idah dan mut'ah. Setelah ada SEMA itu baru perempuan yang mengajukan cerai itu mempunyai hak untuk mut'ah dan nafkah idah. Tapi dalam prakteknya hakim akan selalu menunggu apakah dia betul-betul menuntut atau tidak begitu. Masalahnya dulu Pak, waktu sekitar tahun 1998-99 ya. Waktu saya belum jadi hakim itu Pak, kan saya juga pengacara waktu itu. Nah, pemahaman kami dulu sebagai pengacara kalau yang mengajukan perempuan itu nggak boleh nuntut apa-apa gitu. Nggak punya hak. Jadi nggak boleh minta nafkah idah, nggak boleh mut'ah dan lain-lain kayak gitu. Sehingga pada waktu itu kami juga tidak memasukkan itu di dalam permohonan. Tapi kalau sekarang sudah boleh ya? Sudah boleh sekarang boleh. Dan memungkinkan sekali itu, memungkinkan untuk dikabulkan oleh hakim. Jadi boleh juga mengajukan permohonan di dalam gugatannya ya Pak? Iya, untuk meminta mut'ah dan nafkah idah. Tapi sekarang itu kan perempuan itu lain dunianya sekarang. Asal udah diputus cerai udah bahagia sekali. Mungkin memang tertekan sama suaminya kali Pak. Kalau dulu itu kan 2 tahun, 3 tahun baru ngajukan cerai. Sekarang baru 6 bulan sudah ngajukan, sekarang udah lain. Aduh, semua serba instan juga Pak. Iya. Nah, mungkin Pak Ketua bisa minta tolong dijelaskan terkait dengan peta irisan kewenangan tadi Pak. Jadi secara tegasnya bagaimana peta irisan kewenangan antara PA dan PN ini Pak? Jadi yang saya rasakan memang pertama kalau dari hukum perkawinan itu berada dalam bagian hukum harta bersama. Jadi titik tumpunya ada di secondary dalam perkara kebendaan. Dalam perkara waris, kemudian dalam perkara harta bersama itu seringkali terjadi titik singgung lah ada antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu sekarang itu hampir sudah terkikis. Mungkin
tinggal 0, sekian lah mungkin. Sisa-sisanya. Sisa-sisanya mungkin dalam arti begini, bisa jadi mungkin karena tadi mungkin belum pemahamannya belum begitu maksimal. Yang kedua dalam tanda petik lah kecolongan data lah mungkin karena tidak mengetahui detail apakah ini sudah pernah diselesaikan sebelumnya atau tidak begitu mungkin. Oke, Pak Adi, mudah-mudahan dengan pemaparan dari Pak Ketua masyarakat lebih paham mana yang sebenarnya harus ke PA, mana yang harus ke PN. Iya, betul. Semoga aja tidak menjadi mengulur waktu, Pak. Terutama yang terkait dengan kebendaan mungkin ya Pak Ketua. Iya, betul. Terkait dengan kebendaan waris itu untuk mengulur waktu yang sudah jelas-jelas tahu bahwa itu kewenangan PA. Masih pula di sini tapi diolah sedemikian rupa untuk tidak menjadi kewenangan PA. Ya. Ini yang susah sebenarnya Pak. Jadi di eksepsi sehingga hakim harus anhanging. Jadi harus menunggu dulu ya, seperti itulah, menunggu dulu penyelesaian dari satu lembaga karena mau tidak mau kan satu sama lain harus saling menghormati begitu. Betul. Itu lumayan kalau terdetek Pak Ketua. Iya. Nah, kalau yang tidak terdetek di PA diputus, di PN diputus, sehingga nanti eksekusinya kita menjadi pusing sendiri. Ini yang memang realita di lapangan masih banyak seperti itu. Iya, betul. Dan mungkin terima kasih kemarin juga ada salah satu perkara yang memang perkara itu sudah pernah ke PN, kata petugas di PTSP, oh ini kewenangannya pengadilan agama, ya kita selesaikan di pengadilan agama. Tapi saya juga belum tahu selanjutnya seperti apa itu. Iya Pak, kemarin saya sudah kasih arahan ya kepada petugas PTSP, terutama yang bagian perdata. Pokoknya kalau berkaitan dengan keluarga, agamanya Islam, itu harus ke PA, termasuk izin menjual, kemudian pengangkatan anak, supaya kita tegakkanlah undang-undang tentang keadilan agama itu Pak. Betul. Iya, terima kasih Bu Wakil. Terima kasih Pak Ketua. Bu. Mungkin karena banyaknya wilayah hukum di Tasikmalaya ya, mungkin masyarakat juga bingung nih, misalkan dia mau melakukan permohonan atau gugatan ke PA. Tapi bingung PA kota atau kabupaten. Jadi kalau untuk PA kabupaten sendiri terdiri dari berapa kecamatan, Bapak? Jadi Pengadilan Agama Tasikmalaya itu berwenang menyelesaikan sengketa yang berada di wilayah kabupaten. Berarti seluruhnya, kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Ya, betul. Dan kalau itu menjadi wilayah kota Tasikmalaya itu kita tidak berwenang. Oh iya, berarti harus relatif ke Pengadilan Agama Kota. Ya, kalau untuk Pengadilan Negeri sendiri semuanya di kita ya. Ya, mungkin itu ya Pak, perbedaan PN dan PA karena memang kita di PN ini hanya satu Pak. Jadi kalau perkara terus terang kita kalau pidana itu kewalahan juga Pak, karena kita 2 kabupaten. Ada hampir setiap hari, bahkan sampai Jumat pun kadang kita juga sidang. Masih sidang itu tadi. Betul. Nah Pak, kalau ini Pak terkait dengan gugatan sederhana misalnya, kalau di PN kan ada nih gugatan sederhana. Kalau di PA terkait dengan sengketa syariah, apa juga dimungkinkan adanya gugatan sederhana Pak? Iya, dimungkinkan. Selama masih di bawah nilai 500 juta kita masih memungkinkan. Hanya sampai sekarang mungkin bisa jadi lawyer-lawyernya itu beranggapan, oh ini sengketa ini nanti khawatir besar biayanya. Padahal gugatan sederhana itu sama sederhana gitu. Apalagi sekarang udah musim ekot, udah nggak terlalu mahal. Cuma kita memang di wilayah Tasik mungkin hampir tingkat kepatuhannya agak tinggi mungkin. Karena kalau di sini Pak, terus terang di PN ini gugatan sederhana banyak Pak. Terkait dengan BPR konvensional itu banyak. Nah, apakah di PA juga mengalami hal yang sama dengan PN terkait dengan gugatan sederhana itu Pak? Di kita tidak belum lah, selama saya di sini belum. Tapi kalau untuk pengajuan permohonan eksekusi hak tanggungan sudah ada. Berarti ini juga sekalian edukasi ya Pak sama masyarakat
kalau ada gugatan sederhana yang nilainya di bawah 500 juta yang terkait dengan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum yang beragama Islam, silakan untuk bisa memperjuangkan haknya di pengadilan agama. Karena PA dan PN itu juga landasannya perma yang sama ya Pak. Cuman kalau di PA lebih kepada perekonomian yang berakad syariah itu maka bisa mengajukan ke PA dan itu agama. Biayanya ya sederhana ya Pak. Dan lebih simpel. Mungkin ya, 27 hari ya. 25 Bapak. 25 ya. 25 sudah memungkinkan untuk diputus ya. Moga-moga dengan forum ini masyarakat bisa teredukasi untuk yang lembaga finansial atau masyarakat, tidak harus lembaga finansial ya Pak ya. Masyarakat yang bersengketa tentang hutang piutang atau prestasi yang nilainya di bawah 500 juta beragama Islam, nah silakan bisa menyelesaikan dan memperjuangkan haknya di PA nih Bang ya. Betul, nggih Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Ya Sobat Cilok, menarik sekali pembahasan kita hari ini ya terkait dengan irisan kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum. Jadi untuk masyarakat mungkin sekarang sudah semakin jelas nih perbedaan antara pengadilan agama dan juga pengadilan negeri. Jadi masyarakat bisa menyesuaikan dengan kepentingan hukumnya masing-masing ya Bu ya. Apakah akan mengajukan ke pengadilan negeri ataupun ke pengadilan agama. Sebenarnya masih pengen ngobrol lebih lanjut nih sama Pak Ketua, tapi mengingat waktu ya Sobat Cilok, mungkin nanti ada episode selanjutnya kita bisa mengobrol lebih lanjut ya Pak ya terkait PN dan PA ini ya Pak ya. Nanti gitu. bagian Bu Akil yang ke pengadilan agama. Boleh, nanti kita yang terima kasih Pak Ketua sudah bersedia dan berbagi ilmu kepada kita. Nah, bersaudara harus saling membagi ilmu. Ilmunya lebih tinggi Bu. Terima kasih sekali Bapak sudah memberikan pencerahan kepada masyarakat Tasikmalaya. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa memberikan pencerahan dan menambahkan amal jariah buat Bapak. Terima kasih Pak Ketua. Baiklah Sobat Cilok, demikian episode Cilok pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Di Tasikmalaya selamat pagi, pengadilan negeri berputar lagi, mencari keadilan setinggi langit. Di ruang tamu online kita bertemu lagi. Cilok di tangan, satu simbol pasti.